Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmajid Ashkara dari program studi PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban ujian akhir semester Manajemen Keuangan 2. Di sini saya akan membuat presentasi atas risam atau resume dari jurnal yang ditulis oleh Fatimah Zuhro MB dari Setiesia Surabaya dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Aset dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal. Latar belakang penelitian. Di sini Fatimatus memiliki beberapa latar belakang. Di antaranya adalah perkembangan ekonomi dan persaingan bisnis yang ketat menuntut perusahaan untuk mengelola keuangan dengan baik, termasuk dalam menentukan struktur modal yang optimal. Selanjutnya, struktur modal menggambarkan proporsi pembiayaan jangka panjang yang terdiri dari hutang jangka panjang dan modal itu sendiri. Lalu, perusahaan harus mempertimbangkan keputusan pendanaan. Apakah lebih mengandalkan modal sendiri atau menggunakan utang sebagai sumber dana? Sehingga keputusan yang tepat akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, resiko keuangan, dan kesejahteraan pemegang saham. Selain itu, studi ini menguji pengaruh ukuran perusahaan pertumbuhan aset dan profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan kosmetik dan household yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Referensi data, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan populasi data yaitu perusahaan di sektor kosmetik dan household yang terdaftar di BI, dan sampel yang digunakan adalah tiga perusahaan yang dipilih menggunakan purposive sampling dengan kriteria pertama, perusahaan terdaftar di BI selama periode penelitian, yaitu 2010 sampai 2014. Yang kedua adalah menerbitkan laporan keuangan secara konsisten. Variabel. Ada dua variabel, yaitu variabel dependent menggunakan struktur modal, atau nanti kita akan melihat dari rasionya debt to equity ratio atau DER. Selanjutnya ada variabel independen di mana ukuran perusahaan atau firm size, ada pertumbuhan aset atau asset growth dan profitabilitas atau return on equity ROI-nya yang akan kita lihat. Selanjutnya metode penelitian di sini menggunakan jenis kuantitatif menggunakan regresi linear berganda untuk menganalisis hubungan antara variabel. Teknik analisis data itu ada uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan metode grafik. Uji multikolinearitas menggunakan nilai variance inflation factor atau VIF untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen. Kemudian ada uji autokorelasi menggunakan metode Darwin-Watson. Ada uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dalam data. Selanjutnya uji hipotesis, ada uji T, uji F. Uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap struktur modal. Uji F untuk melihat signifikansi model regresi secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada koefisien determinasi atau R kuadrat untuk mengetahui beberapa besar variabel independen, menjelaskan variabel dependen itu sendiri. Hasilnya, yang pertama adalah pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Hasilnya adalah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Dengan interpretasinya, perusahaan besar lebih mudah mendapatkan pinjaman karena memiliki kredibilitas tinggi. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar juga penggunaan utang untuk ekspansi bisnisnya. B. Pengaruh pertumbuhan aset terhadap struktur modal, di mana interpretasinya menjelaskan bahwa meskipun perusahaan bertumbuh, mereka tidak selalu membutuhkan utang tambahan. Perusahaan dapat menggunakan dana internal untuk membiayai pertumbuhan aset. Kemudian pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. Dengan interpretasi, perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung menggunakan lebih sedikit utang karena dapat membiayai operasionalnya dengan laba ditahan. Dan hal ini mendukung pecking order teori yang menyatakan bahwa perusahaan lebih memilih sumber pendanaan internal sebelum beralih ke hutang.
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah yang pertama, ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur modal. Perusahaan yang lebih besar memiliki akses lebih mudah terhadap pinjaman bank dan sumber pembiayaan eksternal. Yang kedua, pertumbuhan aset tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Perusahaan yang bertumbuh tidak selalu bergantung pada hutang, melainkan dapat menggunakan dana internal. Yang ketiga, profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur modal. Semakin tinggi profitabilitas, semakin kecil ketergantungan perusahaan terhadap hutang. Yang keempat, implikasi bagi perusahaan. Perusahaan besar dapat memanfaatkan utang untuk meningkatkan ekspansi bisnis. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi sebaiknya mengandalkan laba ditahan untuk mendanai operasionalnya agar mengurangi resiko keuangan. Yang terakhir, struktur modal optimal perlu mempertimbangkan faktor ukuran perusahaan, profitabilitas, serta strategi pembiayaan yang sesuai. Sekian presentasi mengenai risam atas jurnal yang telah saya ambil. Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.